Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, hari ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Maya Denawa. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang sakti mandraguna, keturunan raksasa yang memerintah jagat Bali. Raja tersebut bernama Raja Maya Denawa. Maya Denawa seorang raja yang kejam karena kesaktiannya yang tidak terkalahkan, menganggap dirinya adalah dewa yang patut disembah oleh rakyatnya. Kesaktiannya tersebut diperoleh karena keteguhan dan ketekunan imannya, memohon kepada Dewa Siwa agar diberikan kesaktiannya dan agar bisa berubah wujud. Hasil dari ketekunan menyembah dan memohon kepada Dewa Siwa, maka dikabulkanlah keinginannya sehingga Maya Denawa menjadi raksasa sakti yang mampu melakukan perubahan wujud. Kesaktian, kesombongan, dan keangkuhannya ini membuat Maya Denawa bisa menguasai seluruh Bali, bahkan meluas sampai ke wilayah Lombok, Sumbawa, Bugis, dan Belambangan dengan mudah. Raja kejam ini tidak memperbolehkan rakyatnya menyembah dewa serta menghancurkan pura yang ada. Rakyat tidak berani menentang karena kesaktian dan kekejaman raja. Semua rakyat pun akhirnya patuh. Rakyat dihantui rasa ketakutan yang mendalam. Karena sifat raja yang kejam, rakyat pun menjadi sengsara. Tersebutlah seorang pendeta bernama Sangkul Putih atau Empu Sangkul Putih yang juga merupakan pemangku agung di Pura Besakih. Melihat situasi seperti ini, beliau menjadi sedih. Pura yang dihancurkan dan kondisi rakyat yang serba ketakutan. Akhirnya, sang pendeta melakukan meditasi atau tapa yoga di Pura Besakih untuk memohon petunjuk dari para dewa. Dalam tapa yoganya, beliau mendapat petunjuk dari Dewa Mahadewa untuk beliau pergi ke Jambudvipa, India untuk meminta bantuan. Akhirnya, bantuan pun datang dari India dan juga Kahyangan yang dipimpin oleh Dewa Indra untuk memerangi Maya Denawa dan pasukannya. Maya Denawa sudah mengetahui kedatangan tersebut karena memiliki banyak mata-mata. Maya Denawa mempersiapkan pasukannya dengan baik sehingga terjadi perang dahsyat dan banyak yang tewas di kedua belah pihak. Tapi akhirnya pasukan Maya Denawa berlari kocar-kacir meninggalkan medan peperangan. Mengetahui hal ini, Maya Denawa merencanakan daya upaya licik untuk menghancurkan pasukan Kahyangan. Pada saat jeda perang di malam harinya, karena kesaktian Maya Denawa bisa berubah wujud, bisa menusuk pasukan Dewa Indra dan memberi racun pada sumber air. Agar tidak ketahuan, maka Maya Denawa berjalan mengendap-endap memiringkan kakinya dengan hanya menggunakan sisi kakinya saja, sehingga tempat tersebut dinamakan dengan nama Tampak Siring. Pada pagi harinya, pasukan Kahyangan yang meminum sumber air tersebut keracunan. Mengetahui hal ini, Dewa Indra dengan kesaktiannya menciptakan sumber air baru yang mampu mengobati dan menyembuhkan pasukan yang keracunan, sehingga mereka sembuh seperti sedia kala. Sumber air tersebut kini dikenal dengan nama Tirta Empul. Sedangkan tempat mengalirnya sungai tersebut dinamakan dengan nama
sungai Pakerisan. Setelah mereka pulih semua, kembali melakukan pengejaran terhadap Maya dan Nawa. Dalam pelariannya Maya dan Nawa juga sempat merubah wujudnya berkali-kali agar tidak dikenali oleh musuh. Seperti sempat merubah wujudnya menjadi seekor burung besar atau manuk raya, sehingga tempat tersebut dikenal dengan nama Desa Manukaya. Namun, dengan kesaktiannya Dewa Indra, semua usaha dari Maya dilakukan dengan berubah wujud berkali-kali, hanya usaha sia-sia, dan akhirnya Dewa Indra mampu membunuh Maya dan Nawa. Darah yang mengalir dari Raja Kejang ini menjadi sungai bernama Sungai Tani. Sungai tersebut konon jika dikutuk, jika air sungai tersebut digunakan untuk mengairi sawah, maka padi akan tumbuh dengan cepat, namun akan mengeluarkan darah saat panen dan akan mengeluarkan bau. Mungkin kutukan tersebut sudah berakhir karena hanya berlaku dalam 1000 tahun. Dan kemenangan Dewa Indra melawan Maya dan Nawa inilah disimbolkan sebagai kemenangan kebaikan melawan kejahatan yang diperingati sebagai Hari Raya Galungan. Dari sinilah sejarah Hari Raya Galungan tersebut yang diturunkan dari generasi ke generasi sampai sekarang ini. Saat perayaan ini juga ada tradisi memenjor atau membuat penjor. Penjor menggunakan bambu melengkung yang melambangkan gunung tertinggi tempat istana dewa, dihiasi oleh hasil bumi atau pertanian untuk mengingatkan kita bahwa hasil bumi tersebut berasal dari Tuhan. Dan secara utuh berarti ucapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Kuasa atas segala kemakmuran yang telah dilimpahkan. Demikian cerita yang bisa saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.